Halo Tribuners, Bedangdut Ikke Nurjana sebentar lagi akan menikahkan putrinya, yakni Siti Adira Kinaya dengan pria pilihan dari anaknya itu. Sebelumnya Ikke Nurjana membagikan sebuah foto bahwa ia menggelar acara pertunangan antara putrinya dengan calon suaminya itu. Tentu hal tersebut menjadi sorotan publik karena warganet juga tidak terasa Ikke Nurjana sudah memiliki anak yang tumbuh besar dan sebentar lagi akan menikah. Ikke Nurjana mengaku sangat bahagia namun sedih karena sebentar lagi akan meninggalkan dan melepaskan anaknya untuk hidup bersama dengan pria pilihannya. Namun di sisi lain, Ikke Nurjana juga siap untuk bersanding dengan mantan suaminya yaitu Aldi Bragi di atas pelaminan. Terlebih Siti Adira Kinaya ini merupakan anak dari pernikahan Ikke Nurjana dengan Aldi Bragi yang lahir tahun 1999. Lantas bagaimana kesiapan Ikke Nurjana untuk bersanding dengan Aldi Bragi di atas pelaminan? Berikut hasil wawancaranya. Mudah-mudahan anak kita bisa lebih adjust juga. Baik Kak, mungkin udah menyiapkan mental juga untuk mungkin di atas pelaminan bareng Mas Aldi juga. Di atas pelaminan Mas Aldi nggak masalah sih gitu. Masalah ya. Insya Allah kabut tapi insya Allah karena buat saya prinsipnya ini saya kalau buat saya Dira tuh anak satu-satunya. Jadi kalau bapaknya Dira kan masih punya 3 anak lagi ya, dia punya momentum yang banyak. Kalau saya cuma satu-satunya. Jadi kalau buat saya apa yang membuat dia nyaman, apa yang membuat dia tenang, apa yang membuat dia happy, dan itu sesuai dengan aturan yang ada, saya support. Jadi nggak masalah, insya Allah. Udah diobrolkan juga sama Mas Aldi mungkin mengenai ini. Udah sih, kita udah ngobrol. Karena secara konsep kan juga anakku yang bilang, mah boleh nggak ada pelaminan misalkan gitu. Okay. Jadi pelaminannya cuma buat dia aja gitu. Untuk Okay. menjaga perasaan semua orang gitu misalkan. Iya nggak apa-apa, kita ngobrol aja. Begitu lagi kita dalam bentuk obrolan-obrolan. Jadi ya kita open mind aja lah ya. Yang penting kalau saya di titik di situ. Yang penting kamu nyaman, kamu happy, kita support. Tapi ketika Dira mau melanjutkan langkah ke pernikahan gitu, Mbak Ike sendiri juga sempat komunikasi juga nggak sih sama Mas Aldi gitu untuk ngebahas soal ini? Iya kan kita sering meeting meeting technical meeting untuk proses ya karena insya Allah menjelang akhir bulan ini kita sudah meresmikan hubungannya mereka gitu. Jadi dalam beberapa hal kita udah sering technical meeting dan saya juga ngobrol sama bapaknya Dira ya insya Allah lah. Ada pesan-pesan nggak buat anak yang akan menikahnya sebentar lagi dari ibunya? Wejangan juga pesan dan wejangan. Ya apa ya? Yang pasti sih sebenarnya kalau aku mencoba mendalami apa yang mau aku wejangin adalah sebenarnya paling utama adalah mudah-mudahan nawaitu mereka menjalani hidup ini itu mendapatkan restu dari Allah karena perlindungan paling utama dari Allah gitu ya. Terus saya berharap setiap perjalanan itu dinamis, ada masalah dan sebagainya, semoga mereka bisa melaluinya gitu. Bahwa problem setiap berumah tangga itu berbeda-beda. Jadi saya berharap mereka jangan takut melaluinya gitu. Karena tidak semua hal yang misalkan terjadi sama kita akan terjadi sama mereka itu enggak gitu. Jadi saya selalu mensupport mereka positive thinking, terus bagaimana kalian menjadi teman hidup, partner hidup, lalu suami istri, bagaimana kondisinya biar pacaran terus gitu. Mungkin itu agak susah lama-lama tuh jalan di dalam rumah tangga ya. Paling seperti itu, menjaga kebalansan mereka aja sama stick sama niat gitu. Karena ujian pasti ada di mana aja. Oke, aman semua. Oke, makasih. Dan menjelang menikah seperti apa Mbak Ike? Menjelang pernikahan ya. Iya, menjelang pernikahan sih sebenarnya saya sebagai orang tua terbantu karena anak saya handling semuanya, mau konsep, WO, mau apa, dia kerjain sendiri sama saudara-saudaranya beberapa orang dan menunjuk IO, dan anak sekarang pengennya melakukan sendiri, konsep sendiri, maunya sendiri. Kita support dalam banyak hal, paling kita masih masukan-masukan. Cuman emang saya masih agak antara iya menerima bahwa anak saya sudah memasuki jenjang hidup berikutnya, tapi
ada rasa ketakutan nanti bagaimana ya saya menjalani proses itu gitu. Jadi ada hal yang akan berubah gitu. Nah perubahan itu mungkin saya lagi adjust. Tapi pasti saya berpikir alhamdulillah dia memasuki jenjang hidup berikutnya, dia capai itu dan mudah-mudahan dalam lindungan Allah. Perubahan apa yang udah mulai berasa nih Mbak? Apa? Perubahan apa yang udah mulai terasa? Udah makin ini ya, mungkin sudah mulai ada teman cerita lainnya. Kalau kemarin kan masih, kalau teman cerita masih sama ibunya kan, apa-apa mak. Kalau sekarang udah mungkin sekarang sudah punya partner, mungkin agak berbagi ceritanya. Tapi ya nggak apa-apa. Dalam tahap-tahap tertentu, kalau misalkan kita ketemu, kita benar-benar ngobrol sama calon apa sih namanya kalau Suami. mantu, Calon mantu ya. Maaf ya orang baru kan. Calon mantu, jadi ya paling nggak punya pengalaman lain lagi berbicara nggak cuma sama anak tapi sama calon mantu. Agak seru sih. Seberat apa Mbak Ike melepas anak semata wayangnya gitu? Apa ya Mas? Apa ya rasanya tuh emang gini, dalam perjalanannya saya ngerasa emang akan ada saatnya gitu. Karena maaf kata dalam proses hidup kita juga ada momen kita terpisah gitu. Terus sekarang kita melakukan proses ini artinya makin ada momen atau kondisi lagi yang membuat saya harus menempatkan diri saya di tempat yang lain lagi gitu. Kalau kemarin orang tua habis itu anak-anak mandiri, habis anak-anak mandiri dia menikah, habis itu pasti dalam banyak hal dia punya rules lain ya dalam hidupnya. Kalau kemarin masih rules kita masih kita gitu, orang tua masih in charge. Kalau ke depan kita benar-benar memberikan dia ruang untuk menjadi dirinya sendiri, menentukan hidupnya sendiri bersama suami, sama calon suaminya. Itu yang takut tapi menurut saya insya Allah anak-anak siap ya, karena satu usia, terus perjalanan hidup mereka juga up and down-nya seru. Mudah-mudahan Allah melindungi. Ayah dari anaknya mungkin seperti apa, sudah tahu kabarnya? Ayah dari anak Mbak Ike? Ayahnya dari anaknya Mbak Ike. Udah tahu maksudnya seperti apa gitu? Udah anak menyiapkan Ya, juga nggak sih? iya, Nah, untuk satu-satunya perempuan juga akan nikah gitu. Oh, bapaknya kan jadi kalau anak perempuan kan biasanya sama bapak sangat ini ya. ya. Lengket ya bapak gitu kan, dia cinta pertamanya dan sebagainya. Ya aku ngeliat perjalanannya gitu, dalam beberapa hal mereka mencoba berdiskusi dengan perbedaan, misalkan cara pandang bagaimana suatu acara ini pakai proses ini enggak. Kalau kita orang tua dulu harus ada midodareni, harus ada apa, anak-anak saya pengen simpel aja, pengennya pengajian aja, terus pakai adat apa, anak-anak nggak usah pakai adat, simpel aja. Terus dalam perjalanannya ini gimana pelaminannya, nggak usah pakai pelaminan, mingle aja. Jadi itu obrolan-obrolan yang buat bapaknya. Terus waktu kita kapan gitu kan ya, namanya orang tua tuh kapan momen sakralnya kita tuh kapan, yang dicari bapaknya paling itu momen sakral kita kapan itu sebelum melepas anak gitu. Nah itu kompromi yang sangat-sangat menurut saya menyentuh ya gitu, karena kadang-kadang anak-anak berpikir simpel tapi orang tua itu berpikir sangat dalam gitu. Bagaimana momen terakhir kita ini tetap kita berbicara dengan enak, saya mau nyampein pesan-pesan, itu kompromi dalam konsep itulah yang menurut saya. Jangan lupa subscribe ya.